warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh barokah insyaallah, dan intinya kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berdasarkan dengan keimanan dan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita mulai dari saum Ramadan, lalu dengan sholat tarawih, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, yang nantinya juga akan dilakukan sholat witir. Dan mudah-mudahan semua rutinitas ini yang sudah kita kerjakan hingga hari ini, mulai dari saum kita, ibadah kita, amal soleh kita, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali memberikan doa kepada para sahabat-sahabat. Jadi sering berdialog dengan para sahabat, sering bercengkrama, kemudian juga sering mendoakan. Jadi banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu yang senantiasa didoakan Rasulullah SAW, macam-macam doanya. Ada yang didoakan jelas didoakan masuk surga, didoakan lain dan lain sebagainya. Artinya tentu semua doanya doa-doa kebaikan. Dan semua yang didoakan Rasulullah itu adalah semuanya selalu ahli surga. Nah, termasuk yang didoakan Rasulullah SAW adalah Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Beliau ini adalah sahabat yang muda, kemudian dengan cerdas, pandai. Ketika suatu saat Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah itu ngetes Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, ketika nanti engkau ke Yaman, bagaimana jika engkau memutuskan sesuatu? Apa dasarnya? Maka Mu'adz berkata, jika aku memutuskan suatu hal, pertama dasarku adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada, artinya di Al-Quran nggak ada pembahasannya. Maka Mu'adz menjawab, kedua dasarku, kalau di Al-Quran tidak ada, maka aku akan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Kalau ternyata di Al-Quran tidak ada, sabda tidak ada, apa yang kamu lakukan? Maka aku memutuskan dengan cara aku berpikir. Artinya cara berpikir Mu'adz bin Jabal tentu berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dulu dilihat, baru Sunnah Rasul, baru bagaimana cara berpikir dengan logika. Itu Mu'adz bin Jabal. Jadi saking cerdasnya para sahabat itu semua yang memuji Mu'adz bin Jabal. Namun sayang, Mu'adz bin Jabal tidak sampai lama, hanya sekitar 33 tahun beliau hidup, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat Rasulullah SAW memberikan doa kepada Mu'adz bin Jabal. Doa ini mungkin juga kita semua sudah pernah menghafalnya. Jadi ada doa yang mengandung 3 hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Apa doa itu? Di doa langsung diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan padamu ala dzikrika, agar diberikan senantiasa zikirku ini terus, wa syukrika, dan terus melakukan syukur padamu, wa husni ibadatik, dan juga ibadahku akan lebih baik. Jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini kepada Mu'adz bin Jabal menganut 3 perkara. 1, kita diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta agar kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika.
terus agar bagaimana zikir kita terjaga, terus agar bagaimana kita terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting karena tidak semua orang itu mampu untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu bukan berarti terus-terusan kita tasbih kemana-mana, tahlil kemana-mana, takbir kemana-mana, tidak. Zikir itu artinya kita bagaimana kita pada suatu apapun hal kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan tasbih, tentu dengan takbir dan sebagainya. Dalam hal apapun, baik dalam keadaan kita diberikan rezeki kita berzikir, kita diberikan kelapangan berzikir, kita diberikan kesempitan berzikir, termasuk bagaimana kita sholat, itu pun adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diminta agar bagaimana senantiasa zikir ini terus terucap dalam lisan kita. Itu doa pertama. Doa yang kedua adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Diminta untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi nyambung nanti. Habis zikir itu kalau orang-orang sudah rajin zikir, ya, rajin ingat Allah, apapun yang diberikan Allah kepada kita, selalu ingat Allah, maka insya Allah itu akan langsung otomatis dia akan mampu untuk bersyukur. Sebaliknya, kalau dia tidak ingat Allah, ya apa yang dia capai, yang didapat itu sudah dia hasil kerja keras saya, tidak ada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah misalkan. Ini orang tidak akan mampu untuk bersyukur. Karena nggak mampu untuk mengingat Allah. Tapi kalau sudah mampu untuk berzikir, mampu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu kenikmatan, entah itu kesempitan, entah itu rasa sakit, apapun itu, maka kita akan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting rasa syukur ini, karena tidak semua orang itu mampu untuk bersyukur. Tidak semua orang mampu untuk bersyukur. Kadang orang yang dikasih kelapangan harta, misalkan pas lagi dia banyak hartanya dia bersyukur. Ketika jatuh misalkan, dia sudah tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, dia tidak diberikan kelapangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sebuah materi yang biasa saja. Dengan itu dia bersyukur, tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah nikmat yang besar pada dia, lupa dia untuk bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah buat wifi dan sebagainya. Nah, dia tidak mampu. Orang tidak akan mampu semuanya berzikir atau bersyukur. Maka oleh karenanya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita ini senantiasa diliputi merasa terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga adalah wa husni ibadah. Agar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ibadah kita ini terus bagus. Menjaga rutinitas ibadah kita ini betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tuntunan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini penting. Agar rutinitas ibadah kita ini bukan cuma sekedar sholat, puasa, tidak. Tapi bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana semua amalan ibadah kita itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekedar kita sholat selesai, tapi bagaimana husni ibadah kita. Ya, bagaimana kita sholatnya itu betul khusyuk, sholatnya betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beribadah, saum kita pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Nah, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 3 doa yang diajarkan Rasulullah SAW melalui Mu'adz bin Jabal. Tentunya insyaallah kita sudah berhafal doa itu. Allahumma inni a'udzubika min dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 hal yang diminta Rasulullah SAW untuk senantiasa kita pegang, yaitu 1 adalah agar bagaimana kita senantiasa zikir ini terus telantunkan, zikir ini terus kita gaungkan, zikir mengingat Allah kemanapun kita berada, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun itu dan kapanpun itu. Karena kalau kita sudah mengingat Allah, yang kedua baru kita akan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan nikmat apapun itu bentuknya kepada kita, entah itu nikmat kebaikan ataupun berupa nikmat susah. Dan ketiga, ketika sudah mampu baik berzikir, mampu bersyukur, maka insya Allah ibadah kita juga akan bagus. Karena salah satu wujud syukur itu adalah bagaimana kita mempercantik, memperbagus ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat kakinya bengkak, kaki Rasulullah bengkak, maka ketika Aisyah radhiyallahu anha istrinya bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah ini ibadahmu sampai seperti ini? Engkau ini sudah dijamin masuk surga, dosamu diampuni, kesalahanmu semua maksum. Kenapa kok masih sholatmu seperti sampai kakinya bengkak? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakurun. Apakah tidak boleh aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur?
Jadi salah satu wujud syukur itu adalah bagaimana kita memperbagus amal ibadah kita. Bagaimana kita memperbagus ibadah kita, entah sholat kita, atau sholat kita, atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini wujud dari ibadah, husnul ibadah. Tiga hal ini saling berkaitan, tidak bisa terpisah satu sama lain. Maka mari sama-sama kita mencoba, yang belum hafal kita hafalkan doa ini agar terjaga terus, kita terus berzikir, terus bersyukur, dan terus bercantik atau memperbagus amal ibadah kita, karena inilah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tentunya apa yang diajarkan ini kepada sahabatnya ini merupakan petunjuk agar semua sahabat-sahabatnya umat ini masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu betul-betul manfaat buat kita semuanya, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sungguhnya yang benar itu hanyalah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesalahan itu murni adalah kesalahan dari saya pribadi. Maka sekali lagi mari sama-sama kita jadikan Ramadan tahun ini betul-betul Ramadan yang bermakna. Mari sama-sama kita gapai Ramadan tahun ini betul-betul maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan terus beribadah dan terus beramal soleh, sehingga kita semua dapat betul-betul melalui Ramadan ini dengan ketakwaan, dan kita semua dapat diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.